Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas teori yang cukup liar yang mengatakan bahwa robot lucu satu ini, Wall-E, sebenarnya adalah setan. What? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tonton terus sampai akhir dan bersiaplah. Pada tahun 2008, Pixar merilis film animasi yang cukup fenomenal, bahkan bisa mengalahkan kualitas film animasi Pixar sekarang, yaitu Wall-E. Sebenarnya kita udah beberapa kali membahas tentang film Wall-E ini dan emang udah lama banget sih. Kita pernah bikin video bahwa Wall-E itu sebenarnya adalah robot yang bikin sampah di bumi ini makin banyak, hingga adanya praktek kanibalisme di dalam pesawat luar angkasa tempat manusia tinggal, yaitu Axiom. Nah, kali ini ada sebuah teori yang cukup mengguncang internet yang mengatakan bahwa Wall-E sebenarnya adalah representasi dari setan. Ya ampun, ini gue kalau jadi Wall-E bakal protes deh. Soalnya banyak banget rumor tentang dia, ya nggak sih? Tadi dituduh sebagai robot yang bikin sampah makin banyak, ada praktek kanibalisme, dan bahkan sekarang dituduh sebagai setan. Kasian ya si Wall-E ini. Buat kalian yang mau nonton video lengkapnya bisa klik link yang ada di bawah. Dan BTW, buat kalian yang mau nonton video teori kita dengan durasi yang singkat tapi tetap mind-blowing, kalian bisa follow akun TikTok kita di nontonlagi_channel dan Instagram kita di nontonlagi.channel. Pokoknya di sana tuh udah diringkas-ringkas, jadi kalian yang gak punya waktu untuk menikmati konten belasan menit ini, kalian bisa cek di TikTok dan Instagram kita ya, biar cepat gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke teorinya. Teori yang mengatakan bahwa Wall-E adalah setan pertama kali muncul pada tahun 2017 di sebuah platform bernama Reddit oleh user Vexelius. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa teori ini berusaha mengupas tuntas konspirasi bahwa Wall-E itu sebenarnya merepresentasikan dari setan. Khususnya ini berkaitan dengan doktrin turunnya manusia pertama ke bumi dari surga atau yang lebih dikenal sebagai The Doctrine of Fall. Oke, ini kedengarannya emang agak konyol ya, tapi ayolah, kalian yang udah subscribe channel ini dari lama pasti kita akan mengupas bagaimana teori yang tadinya kayak tidak meyakinkan jadi bisa merinding banget. Pokoknya harus tonton terus. The Doctrine of Fall atau yang lebih akrab di telinga kita sebagai doktrin kejatuhan manusia secara garis besar menceritakan tentang bagaimana Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi karena melanggar satu perintah Tuhan yang ada di sana. Doktrin ini bisa ditemui dalam berbagai kepercayaan yang ada di dunia seperti Kristen hingga Islam. Ini kita mohon maaf dulu ya kalau misalnya ada kesalahan dalam pemaparan informasi, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Dalam Alkitab, diceritakan bahwa Hawa atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Eve telah terpedaya oleh setan di taman surga karena ia memakan atau mengirim apel pengetahuan pada manusia yang ada di sana. Hal ini membuat manusia bisa membuka tabir kebenaran dan kesalahan. Mereka bisa mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui sebelumnya tentang baik dan dosa. Yang pasti, hal ini membuat Tuhan marah karena memang sebelumnya ada larangan supaya manusia tidak mendekati pohon pengetahuan itu apalagi sampai memakan buahnya. Karena Tuhan sudah marah, manusia akhirnya diturunkan ke bumi atas perbuatan mereka sendiri. Sekarang mari kita lihat garis besar cerita yang ada dalam film Wall-E. Diceritakan bahwa sebuah robot perempuan bernama Eve menerima sebuah bibit tanaman dari Wall-E. Saat dibawa ke Axiom, bibit tanaman tersebut memberi banyak pengetahuan pada manusia yang ada di Axiom, dan ini diperlihatkan saat kapten mereka mencari tahu segala hal tentang bumi setelah Eve mendapatkan bibit tanaman tersebut dari Wall-E. Manusia inisiatif untuk mencari planet bumi karena tertarik dengan beragam pengetahuan yang ditunjukkan oleh komputer saat bibit tersebut ada di Axiom. Mereka yang ada di luar angkasa turun ke bumi untuk memulai semuanya dari awal. Kita bisa melihat mereka mulai menanam pohon atau berkebun. Kalian menyadari persamaannya kan? Keduanya sama-sama menceritakan tentang bagaimana manusia jatuh ke bumi. Bedanya kalau di Alkitab dari Taman Surga, sementara di film Wall-E dari kapal ruang angkasa Axiom. Keduanya juga sama-sama menghadirkan tokoh yang dalam tanda kutip menggoda manusia sehingga harus turun ke bumi. Dalam Alkitab dia adalah setan dengan apel pengetahuannya, sementara dalam film Wall-E adalah Wall-E sendiri yang memberi bibit pengetahuan pada Eve. Dan tentu saja bukti yang paling meyakinkan adalah Eve sendiri. Keduanya terdapat tokoh yang sama-sama bernama Eve atau Hawa. Waduh, kalau dipikir-pikir secara umum emang agak mirip ya ceritanya. Apakah sebenarnya Wall-E secara tidak langsung menceritakan tentang kejatuhan manusia dari surga atau The Doctrine of Fall? Apakah Wall-E dengan bibit tumbuhan miliknya sebenarnya merepresentasikan setan sebagaimana setan yang memperdaya manusia dengan apel pengetahuannya?
Apalagi jika kita melihat ending credit scene film Wall-E, saat manusia sampai di bumi, mereka mulai melakukan aktivitas untuk bertahan hidup seperti melakukan bercocok tanam, membuat sumur dari aliran air, dan aktivitas untuk menunjang kehidupan lainnya. Dan kalian pasti tahu apa yang juga dilakukan oleh Adam dan Hawa saat mereka berada di bumi? Dalam beberapa kepercayaan, selain bertaubat kepada Tuhan dan saling mencari satu sama lain, disebutkan bahwa Adam dan Hawa juga melakukan aktivitas untuk menunjang kehidupan mereka, yang diantaranya adalah membuat pakaian dari kulit domba hingga bercocok tanam. Lihat kan, mirip banget gak sih? Nah, makanya dalam teori ini disebutkan bahwa Wall-E itu sebenarnya adalah setan, atau merepresentasikan setan dengan bibit pengetahuannya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, teori yang dibuat oleh Vexelius ini sempat mengguncang internet dan menjadi perbincangan para fan teoris. Tapi apakah teori ini cukup solid? Mari kita bahas teori ini dilihat dari sudut pandang keagamaan dan juga psikologi. Pertama-tama, ada satu bukti dalam teori ini yang memang sulit untuk dibantah, yaitu adanya karakter atau tokoh yang sama-sama bernama Eve. Bukan hanya dari namanya aja yang sama, tapi juga dari apa yang mereka lakukan. Eve dalam Alkitab membawa apel pengetahuan dan Eve dalam film Wall-E membawa bibit pengetahuan. Yang keduanya sama-sama men-trigger manusia untuk meninggalkan sebuah tempat yang disebut sebagai surga. Well, dalam film Wall-E, kapal raksasa Axiom yang mengudara di luar angkasa mungkin bisa direpresentasikan sebagai surga, di mana segala kebutuhan manusia mungkin bisa terpenuhi. Walau terdengar meyakinkan, namun beberapa fan teoris masih merasa janggal dan ragu. Salah satunya adalah Matt Pat dari The Film Theories. Matt Pat masih merasa ragu dengan kapal Axiom yang direpresentasikan dengan surga karena apakah kapal Axiom benar-benar bisa memenuhi kebutuhan manusia layaknya surga? Dan hal lainnya yang cukup membingungkan adalah konsep bahwa surga itu kan sifatnya memberikan kebaikan gitu ya untuk manusia. Sementara Axiom malah membuat manusia kehilangan daya fungsi anggota tubuhnya seperti kaki dan tangan yang sulit digerakkan dan permasalahan lainnya. Nah, ketidaksinkronan ini membuat Matt Pat dari The Film Theories berusaha untuk membreakdown teorinya. Oke, seperti yang kita tahu, surga adalah tempat terakhir yang merupakan impian bagi manusia. Disebutkan bahwa tempat itu adalah hadiah bagi para hambanya yang beriman dan bertakwa. Pokoknya setinggi-tingginya dan semulia-mulianya tempat bagi manusia ialah surga. Dan bahkan kebutuhan manusia bisa terpenuhi di sana. Bukan sembarang orang yang bisa masuk ke sana ya. Lalu kita coba perhatikan kapal luar angkasa Axiom. Disclaimer dulu ya, di sini kita bukan membandingkan surga dan kapal Axiom secara langsung. Tapi bagaimana kapal Axiom ini bisa merepresentasikan surga. Oke? Jadi kapal Axiom di film ini bukanlah surga, tapi kok perannya atau kehadirannya dalam cerita di film ini kok mirip surga gitu, paham kan? Oke, lanjut. Apakah Axiom ini bisa setara dengan surga? Jawabannya iya sih. Orang-orang yang ada di sana tidak perlu bekerja, mereka bisa makan dan minum sepuasnya. Udaranya selalu pas untuk keberlangsungan manusia walaupun mereka tidak tahu kapan siang dan malam. Dan bahkan anak-anak mereka diurus oleh para robot. Pokoknya kehidupan manusia di sana nampak sangat dimimpikan oleh kita sebagai manusia-manusia yang mageran. Apalagi di film Wall-E, Axiom ini tidak pernah diperlihatkan adanya kemiskinan, peperangan, cuaca buruk, atau jadwal kerjaan yang bikin stres. Kayaknya kita kayak bakalan happy gitu kalau misalnya tinggal di Axiom. Ditambah lagi ada satu hal yang ini cukup bikin merinding sih, yang menguatkan bahwa kapal Axiom mungkin memang representasi dari surga. Dalam film Wall-E diceritakan bahwa manusia yang ada di sana akan mengalami sebuah fenomena di mana tulang kaki dan tangan mereka perlahan akan mengecil karena saking jarangnya digunakan. Ingat, mereka kan beraktivitas pakai robot gitu kan, jadi jarang pakai tangan dan kaki. Oleh sebab itu, fungsi keduanya akan hilang dan disebutkan dalam film ini bahwa para manusia akan menjadi seperti bayi, namun dalam ukuran yang besar. Nah, kalian pasti tahu kan ya, yang namanya bayi itu kan masih polos dan tidak berdosa. Rupanya, ini cocok dengan konsep manusia yang ada di surga, bahwa mereka yang ada di sana tentu saja sudah dibersihkan dari dosa-dosanya, sehingga jadi manusia yang tidak berdosa seperti bayi. Jadi dua-duanya tuh sama, kayak ngomongin tentang bayi, baik di Wall-E maupun di kitab. Sejauh ini teorinya cukup solid, iya gak sih? Jangan-jangan emang benar kalau film Wall-E ini sebenarnya menceritakan tentang jatuhnya Adam dan Hawa ke bumi. Well, semuanya memang nampak sama, kecuali satu hal bahwa memakan apel sebenarnya adalah kejadian yang memperkenalkan kita mengenai konsep kematian.
Dalam kitab Kejadian 2:17, Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut. Bunyi ayatnya seperti ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sementara orang-orang yang tinggal di Axiom sebenarnya memiliki umur yang panjang, walaupun pasti akan menemui ajalnya juga. Tapi coba kita perhatikan salah satu scene di film ini saat memperlihatkan umur para kapten yang memimpin Axiom. Kita bisa melihat umur mereka tuh emang panjang-panjang, namun ya seiring dengan berjalannya waktu, mereka meninggal dan digantikan oleh kapten yang baru. So, kalau surga adalah tempat abadi untuk orang-orang yang abadi juga, tapi di Axiom manusia memang berumur panjang, tapi ternyata mereka tetap akan menemui ajal mereka. Mungkin hal inilah yang bisa mematahkan teori bahwa Axiom ini representasi surga dalam film WALL-E. Hal lainnya yang mematahkan teori ini adalah penemuan MadPat dari The Film Theories yang luar biasa bikin merinding. MadPat memperhatikan usia para kapten yang pernah memimpin kapal luar angkasa Axiom yang rata-rata semuanya berumur lebih dari 100 tahunan. Ternyata kalau misalnya kita jumlahkan semua umur para kapten itu, hasilnya adalah tepat di angka 666 tahun. What? Angka 666 atau 666 selalu identik dengan sesuatu yang mengerikan, iblis atau bahkan neraka. Coba kita breakdown satu persatu ya. Di sini ada Kapten Reardon 143 tahun, ada Kapten V 131 tahun, ada Kapten Thompson 140 tahun, Kapten Bray 124 tahun, dan ada Kapten O'Brien yang berusia 128 tahun. Jika kita totalkan semua usianya benar-benar genap di angka 666 tahun. Coba deh kalian hitung sendiri, pasti berakhir di angka 666. Ini sangatlah aneh, maksudnya kenapa kreator atau para pembuat film WALL-E ini bahkan memberikan detail semenakutkan ini dalam filmnya. Dan thanks again to MadPat yang sudah menemukan angka ini dalam filmnya. Para pembuat film ini pasti nggak random dong, semata-mata menambahkan detail angka 66 ini pasti ada maksudnya, iya nggak sih? Oke, dari tadi kita ngomongin bahwa Axiom ini merupakan representasi dari surga berdasarkan beragam bukti yang ada. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Dengan adanya penemuan angka 666 ini di dinding kapal mereka, alih-alih surga, justru Axiom sebenarnya merepresentasikan neraka. Buktinya jelas loh, usia para kapten yang langsung genap di angka 666 itu. Well, sebenarnya MadPat dari The Film Theories menjelaskan hal ini lebih detail. Dalam film WALL-E, walaupun manusia sudah hidup senang di kapal Axiom di mana segala kebutuhan terpenuhi dengan baik, namun di sana nampaknya tetap ada masalah. Satu dialog bahkan sempat terdengar bahwa ada orang yang cemburu, ada orang yang berargumen, bahkan ada permasalahan sepele seperti orang yang kencannya gagal. Tapi yang paling jelas adalah adanya permasalahan mengenai kehidupan sosial mereka. Orang-orang yang ada di kapal Axiom benar-benar sudah tenggelam dengan dunia maya dan iklan yang bisa langsung muncul di depan wajah mereka. Ini mengakibatkan mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan atau rasa senang saat berinteraksi secara langsung, secara face to face, atau bersentuhan secara langsung. Orang-orang yang ada di kapal Axiom tidak menciptakan apapun. Mereka tidak menghargai apa yang mereka punya. Mereka sangat bergantung pada teknologi serba instan yang membuat mereka tidak sabaran dan temperamental. Sedangkan berdasarkan penelitian psikologi, setidaknya terdapat 3 hal yang membuat manusia bahagia, yaitu pertama, memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang. Kemudian adanya pekerjaan atau hobi yang menantang, dan yang terakhir adalah membantu orang lain dalam kehidupan sosial. Itu adalah 3 hal yang bisa membantu manusia untuk meraih kebahagiaan. Namun sayangnya, hal itu jarang terjadi, bahkan sangat jarang terjadi di kapal Axiom. Mungkin kita bisa melihat semua kebutuhan mereka terpenuhi, makanan dan minuman langsung disediakan, apapun keinginan mereka bisa terwujud. Tapi ya, itu hanya memberikan kebahagiaan yang sebentar dan bersifat sementara. Beda kayak 3 hal di atas yang bisa bikin kita semangat untuk menjalani hari. Oleh sebab itu, kalau kalian notice, ekspresi wajah orang-orang yang ada di kapal Axiom nampak kayak gitu-gitu aja, kayak orang yang mati rasa. Secara singkat, Axiom adalah neraka bagi mereka karena beragam kehidupan yang tidak seperti manusia normal pada umumnya. Ada konsumerisme, obesitas, penyakit lainnya yang pasti akan sering ditemui. Mereka tidak ada semangat untuk hidup karena ya semuanya sudah disediakan. Tidak ada tujuan atau cita-cita, hanya menunggu mati saja. Mereka seolah telah berpuas diri atas apa yang telah mereka dapatkan.
Bahkan dalam kitab Kejadian 2:15 disebutkan bahwa Tuhan menempatkan Adam di surga bukan untuk malas-malasan, tapi harus menjaga dan merawat taman surga dan pohon. Tentu saja, aksiom dari luar tampak seperti surga. Semua kebutuhan bisa terpenuhi. Tapi apa yang ada di sana bukanlah apa yang diinginkan oleh kita sebagai manusia yang berkemanusiaan. Surga itu memberikan kita kebahagiaan abadi, sementara aksiom hanya memberikan kebahagiaan yang fana. Dan bahkan perlahan membawa mereka pada kehancuran umat manusia. Jadi apakah Wall-E adalah setan? Kalau kasusnya kayak gini, bahwa aksiom itu sebenarnya adalah tempat yang tidak baik, maka Wall-E sebenarnya bukan setan kali ya, tapi kayak lebih merepresentasikan ke penyelamat gak sih? Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.